Jadi sekarang aku mau cerita hari ke-10 aku solo trip, hari kedua di Kuala Lumpur. Hari ini aku bangun sekitar jam 8, setengah 9, terus aku siap-siap. Jam 9 aku langsung keluar mau cari hunting cumi-cumi yang aku main. It's my main reason ke KL demi cumi-cumi. Jadi aku dari tempatku ke Chinatown itu deket banget sih sebenarnya. Sebenarnya 500 meter kali ya tuh. Terus ke sana, terus tuh aku lihat stallnya, jadi udah kayak gitu, tapi kelihatan banget dia tuh baru siap-siap. Jadi memang di KL itu dia kehidupan itu mulainya jam, ya memang beberapa ada udah dari jam 7 jam 8, tapi kalau yang toko-toko gitu pasti rame, baru serentak pasti buka tuh jam 10-an lah kita. Jadi aku ngeliat, ya aduh masih siap-siap nih, cumi pasti belum siap. Nah akhirnya aku mikir, ya udah cari makan dulu. Cumi-cumi kan literally dia snack ya. Jadi aku beli dulu apa namanya, di belakangnya stall cumi-cumi, karena kan dia di sepanjang jalan. Itu ada yang di dalam bangunan permanen, itu food court. Medan apa gitu namanya ya, Ampang Medan, pokoknya food court, tempat makan banyak lah. Jadi aku duduk di situ dulu, pesen mie babi sama es milk tea. Yang jadi aku di situ benar-benar yang kayak sebenarnya aku pesen ya memang aku mau lapar makan, tapi salah satunya adalah untuk menunggu si cumi-cumi itu selesai. Jadi ya kalau nggak salah aku tuh kayak hampir sejam gitu loh makan, duduk di situ. Ya udah habis, tapi terus ya udah aku tetap di situ kan ngabisin milk tea sama main HP aja gitu. Terus kayaknya udah jam 10, milk tea ku habisin, terus aku ke sana kan, ke stallnya. Terus aku bilang cumi-cumi, terus dia kayak belum masak, tetap belum dimasak kayaknya. Yang nggak serame itu cumi-cumi, jadi kayaknya dia tuh nyiapin dulu yang nugget, yang baby crab gitu kan. Cumi-cuminya belum ready. Jadi aku mikir seharusnya tadi mungkin dari awal tuh aku bilang dulu kali ya, kalau misalnya I want to buy cumi-cumi, can you make it for me, terus aku makan di dalam, nanti selesai give it to me gitu, jadi udah selesai gitu kan. Kesalahan sih, I remember that. Jadi kayak ya udahlah, terus aku bilang nggak apa-apa deh, aku nunggu gitu kan. Aku satunya itu 6 ringgit, 10 ringgit ya, aku lupa. Pokoknya apa, 15, 10, 15, pokoknya berapa ringgit gitu kan satu porsi biasanya. Terus aku beli 2 kalinya, jadi kayak oke, I'm gonna pay double, like give me double portion. Terus dia bilang oke gitu. Ya udah, sambil nunggu kan, aku nunggu ya berteduh. Aku nunggu tuh pengennya masuk lagi ya duduk, tapi kayak ya udah keluar juga kan. Akhirnya aku nunggu agak ke seberangnya pas yang berteduh biar nggak panas tuh. Terus habis itu cumi-cumi selesai, udah senang banget karena mission accomplished. Technically that's like one of two main reason why going back to KL. Selain memang harus pulang lewat KL, tapi kenapa kalau lama di KL? Karena ada cumi-cumi dan hotel yang ingin ketempatin. Jadi aku habis dapet cumi-cumi itu, aku balik jalan ke hotel, karena aku kayak ya mau ngapain lagi, aku tuh cuma nyari cumi ini kan. Jadi aku balik dulu ke hotel sambil makanin, kayak ya ampun seneng banget, teksturnya enak. Terus aku kan juga nyalain ini ya, nyalain couchsurfing aku available to hangout. Ada orang tuh yang kayak kayak oke, join ikut, tapi ternyata tuh awalnya belum pasti gitu loh available to hangout. Ketika ada yang join tuh belum pasti ketemu. Ada yang ketemu terus nanya mau kemana gitu, ya kesini beda kan. Akhirnya cuman kayak nginfoin aja, aku kesini loh, kalau kamu mau join, kalau nggak ya gimana gitu. Terus ada 2 orang cowok tuh yang join hangout aku. Satunya dia mau ke Bukit Bintang, satunya dia makan di Chinatown. Sedangkan aku baru dari sana, males kan balik gitu. Jadi kayak enggak, aku mau ke KL City Gallery waktu itu. Jadi biar gak waste time banget. Maksudnya memang sih tujuan utamanya adalah si cumi, tapi masa setelah dapet cumi terus aku mau tidur doang di hostel, kan nggak mungkin. Akhirnya ngapain ya, akhirnya aku memutuskan ke KL City Gallery dengan ekspektasi yang sangat tinggi, karena Singapore City Gallery itu bagus banget, sangat interaktif. Maka aku mikir ke KL City Gallery, I expect so gitu kan. Jadi kayak ya udahlah yuk gitu, penasaran. Akhirnya aku ke KL City Gallery kan, jalan masih deket-deket. Memang daerah Chinatown tuh memang ramenya di situ sih. Jadi Chinatown di sini, terus habis itu MRT Masjid Jamek di sini, di sepanjang sini tuh ini yang KLCT Gallery, ini ada perpustakaan, sebelah sini Daratan Merdeka. Jadi kayak memang satu daerah itu enak gitu buat jalan. Jadi nggak harus commute naik bis atau apapun. Jadi aku jalan kaki ke KLCT Gallery. Terus awalnya tuh aku bingung ya, ini di depan pintu masuknya kan ada tulisannya gede I love KL. Terus ya orang-orang foto di situ. Terus habis itu aku masuk, loh orang-orang tuh pada nunggu gitu kan.
ada tempat tunggu gitu loh, ruang tunggu. Terus kayak, loh ini antri tak masuknya. Ternyata setelah aku aduh kalau ngantri gak mau deh, akhirnya aku keluar lagi kan tanpa bertanya. Aku dengan asumsi sendiri aku langsung keluar lagi, terus kayak mungkin ada pintu lain kali ya, ini mungkin nunggu yang lain kali gitu, nunggu tur kali atau nunggu apa gitu. Aku ngelilingin gedungnya, nggak ada pintu, itu doang deh kayaknya. Akhirnya aku balik lagi, terus aku tanya di situ, is this like where can I go for the museum gitu, katanya dia, oh langsung masuk aja. Terus aku kayak, loh terus ini orang-orang tuh ngantri apa gitu kan. Setelah aku masuk, ternyata di dalamnya itu ada juga kafe yang katanya sih dengar-dengar viral, makanya lagi rame banget. Itu tuh orang-orang lagi di waiting list untuk masuk kafe. Jadi aku ketika aku mau masuk museum, aku tuh pasti harus lewatin kafenya gitu loh. Dan aku ngeliat emang kafenya rame banget. Tapi kan aku nggak duduk, jadi kayak ya udah lewat doang, lihat oh malah ada jual souvenir, kue-kue gitu, kafe gitu kan. Terus tapi kan karena aku nggak waiting list ya, nggak mungkin tiba-tiba duduk, jadi kayak ya udah langsung masuk ke City Gallery-nya. Ada miniatur rumah adatnya, miniatur namanya arsitek yang terkenal dari Kuala Lumpur, dari Malaysia. Terus dia 2 lantai. Setelah satu itu aku naik ke lantai kedua, itu ada, I don't think that's really museum, tapi dia kayak tempat foto yang 3D gitu kan. Terus kayak miniatur tapi agak gede, Daratan Merdeka. Terus apa lagi ya, ada yang kayak gate warna-warni, I think that's Little India kalau nggak salah, atau apa ya. Sama ada miniatur satu kota Kuala Lumpur. Jadi ada satu ruangan isinya miniatur Kuala Lumpur 3D. Itu gede, maksudnya kan satu ruangan gede, tapi karena dia bikin satu kota, jadi ya kecil of course miniaturnya, cuman maksudnya dia tuh bikin satu kota, landscape-nya satu kota Kuala Lumpur gitu. Jadi kayak wah bagus lumayan. Terus habis itu ada juga yang satu deret kayak skyline-nya Kuala Lumpur doang, gedung-gedung skyline-nya Kuala Lumpur doang. Terus udah itu doang menurut aku isinya. Interaktif ya, dalam artian karena gede-gede ya, bagus ya untuk foto-foto. Tapi maksudnya sama Singapura sih jauh sih. Maksudnya Singapura kan bisa yang dipencet-pencet dan kayak gitu-gitu. Aku sekarang kayak gitu, dan ini nggak kayak gitu. Tapi buat foto-foto karena eksibisinya lumayan besar, bagus. Tapi ruangannya pun nggak sebanyak itu gitu loh. Dan ya kebanyakan jadinya kayak untuk estetika bagus foto gitu, tapi untuk kayak lebih mengenal gimana sih the city itself, development ke arah mana itu nggak ada. Terus aku kayak ya udah udah selesai ngeliat kan. Terus aku turun, terus habis itu aku kemana ya, aku pergi ke hotel atau ini. Nah aku kan tetap mantau di grup Couchsurfing yang pada join kan. Terus aku kayak oke, kan aku invite mereka nih, kalau mau join gue di City Gallery gitu kan, tapi mereka nggak ada yang join. Terus abis itu yang satu udah balik, katanya udah selesai makan dari Chinatown udah balik. Terus aku tanya ya udah ada saran cafe nggak gitu kan di daerah Central. Terus mereka ngasih saran ini, oh ya you have to try this. Terus akhirnya karena mereka berdua ngomong sama-sama cafe yang sama, oke, let's give it a try, karena aku juga gabut gitu kan. Terus aku kesana, ternyata sebelum kesana, of course aku cek di Google kan, mereka tuh serve menu apa. Terus ada brownies, terus aku udah kayak aku mau brownies gitu. Jadi aku ke kafenya, pas aku masuk tanya, is there any brownies? Did you serve brownies today? Katanya enggak. Terus aku kayak, iya padahal aku mau brownies ya. Akhirnya aku kayak bye gitu. Aku jalan di sebelahnya itu ada juga kafe-kafe yang lain. Terus aku masuk ke yang agak sepi, namanya Delangkan. Itu kayak kafe tema Sri Lanka gitu, tapi dia di depannya nge-showcase ada cheesecake. Jadi aku kayak oke, I want this cheesecake gitu kan, dan harganya lebih murah. Sebelahnya tuh ada kafe juga, terus aku lihat ada cheesecake juga kan, tapi kayak harganya tuh beda berapa ringgit gitu, 5 ringgit apa berapa, kayak lumayan banget bedanya. Jadi aku masuk ke yang Delangkan yang sepi dengan cheesecake itu, dan pesan kopi dan mesen minuman juga. Terus ya jadinya itu kayak ngafe cantik gitu sih. Terus aku makannya lama lagi kan, sambil yang mainan HP. Terus di hangout di Couchsurfingnya itu, akhirnya ada satu kakak yang aku ketemu tahun lalu, dia ikutan join kan. Terus dia bilang, ya udah aku kesana nih habis pulang kantor katanya dia pulang kantor jam 3 apa jam 4 gitu. Nanti habisnya aku ke situ katanya. Akhirnya aku udah kayak yeay gitu, akhirnya ketemu seseorang. Jadi sebenarnya aku itu kan selama solo trip ini aku tuh bawa Mbak Pia beberapa ya. Jadi walaupun ketemu orang tuh aku pengen ngasih sesuatu gitu, dan aku pengen ngasih sesuatu yang aku suka, which is Mbak Pia.
Nah terus kan sebel karena yang di Singapura batal tuh berapa orang. Jadi kayak aku tuh udah ngerasa ini tuh Hamin 3, Hamin 3 sebelum aku pulang ke Indonesia, dan pianya itu masih ada 4 atau 3 ya, aku lupa. Karena belum ku kasih gitu loh. Kayaknya 3 deh. Apa 4, aku lupa. 3 masih ada belum kasih karena nggak ketemu, nggak ada yang nggak bales, ada yang cancel. Terus yang kakak ini ada satu tuh, emang aku niatin buat si kakak ini kan, tapi kemarin tuh dia nggak balas, akhirnya hari ini dia balas. Aku udah kayak ya udahlah nggak apa-apa, ketemu aja aku biar bisa ngasih. Jadi sebenarnya sejujurnya aku udah kayak nggak minat gitu, maksudnya kalau dia nggak mau ketemu ya udah nggak usah bilang oh enggak gitu loh. Jadi aku kan nggak berharap, ini tuh aku udah berharap, udah niatin baik bahwa ini dia yang nggak balas. Akhirnya hari ini ketika dia udah balas, aku udah kayak ya udahlah nggak apa-apa, ketemu bentar gitu ya, ngasih biar aku tuh nggak bawa pulang. Sebenarnya tuh itu intinya, aku nggak pengen bawa pulang pianya karena kayak sayang gitu bad lucknya. Akhirnya si kakaknya datang. Terus dia pesan apa, dia pesan minuman doang sih. Terus ya udah cerita terus nanya kabar, lo kakak yang ini mana, kan dulu ada, kabarnya gimana, yang sama-sama di Kuala Lumpur. Oh ya gini jadi cerita ngegosip gitu. Terus udah aku ngasih, terus ya udah kita jalan bareng. Aku balik ke arah hostel, dia balik ke tempat parkirannya dia. Nah sorenya ini udah ada agenda sih. Jadi aku juga ketemu janjian sama satu orang yang aku ketemu dari Facebook. Jadi FYI ada grup Facebook keren banget namanya Host a Sister. Itu buat meet up tapi khusus cewek-cewek, dan itu bukan meet up doang sih, nge-host juga bisa. Jadi kan kamu nge-post di Facebook itu kayak kamu lagi cari apa, kamu adalah host yang pengen orang-orang tinggal di kamu, atau kamu adalah orang traveler yang pengen tinggal sama host, atau pengen meet up doang gitu kan. Terus aku tuh udah nge-post kalau aku nyari meet up di Kuala Lumpur. Terus dia kayak jawab, hey aku di Kuala Lumpur, ketemu yuk gitu. Nah aku kayak keren banget, apa akhirnya ketemu gitu. Nah ini tuh baik sih, maksudnya kalau dari grup House Sister kan aku mikirnya kayak sisterhood banget. Terus kan cewek ya lebih trustable gitu, daripada ketemu cowok tuh nggak jelas, pada nge-cancel lah skarpe dewe nggak jelas. Terus dia udah ngechat aku, dia baik banget sih. Hamin 1 sebelum aku ke Kuala Lumpur, dia chat aku kayak, kamu mau ke Kuala Lumpur mau kemana, mau aku mau aku bantuin cek nggak tempatnya buka atau tiket-tiketnya gimana gitu kan. Pulang, oh iya nggak usah gitu. Aku bilang gitu. Terus habis itu kita udah janjian karena kamu mau ketemunya hari apa. Aku bilang aku di Kuala Lumpur tuh hari ini 3 hari, kamu mau ketemu hari apa. Dia bilang hari Minggu aja gitu kan. Nah terus dia bilang di mana, aku nanya ketemunya gimana. Nah terus dia tuh kayak nawarin, kamu oh iya kamu Kristen nggak, apa mau ke gereja dulu nanti jadi dari gereja bareng. Terus aku bilang kayak iya that's a good idea. Sabtu kamu mau ke gereja dulu nggak gitu, aku ke gereja nih, gereja di sini ya gitu. Terus ya udah akhirnya gerejanya tuh mulai jam 5, makanya aku harus balik buru-buru mandi cepet-cepet terus OTW ke gereja. Nah di gereja itu pun dia, karena dia nyetir ya, dia tuh agak telat gitu, jadi aku udah duduk duluan. Terus dia datang masih ya mungkin 10-15 menit setelah aku, baru dia datang. Itu pun aku nggak tahu sebenarnya kalau itu dia, jadi cuman kayak mana ya kira-kira anaknya yang mana, karena kan belum pernah ketemu gitu, cuma lihat dari foto aja. Tapi toh di gereja pada ngebelakangin, jadi kayak cuman bisa menerka-nerka gitu. Lucu sih di gereja itu, kan gereja Katolik ya. Gereja Katolik seharusnya biasanya kan di gereja Katolik tau lah ya modelnya gimana. Nah ini tuh di aula. Terus aku udah kayak mikir, loh ini gerejanya kenapa kok gerejanya di aula gitu kan. Later that I know, ternyata terakhir itu dikasih tahu tuh sama romonya gereja, sama temanku namanya Grace. Si Grace ini juga ngasih tahu aku kalau gerejanya tuh kayaknya kemarin sellingnya habis kayak runtuh gitu beberapa part, jadi masih dalam renovasi. Akhirnya harus gereja di dalam aula. Bahkan si Grace ini dia juga baru ini katanya gerejanya di aula, jadi kayaknya mungkin baru terjadi seminggu 2 minggu yang kebelakang gitu loh, kejadian atapnya runtuh itu gitu, jadi harus direnovasi tuh. Jadi aku sadly aku nggak bisa lihat dalamnya, tapi kayak ya nggak apa-apa lah ya, yang penting gerejanya. Terus udah ketemu, terus kayak ya hai gitu. Ya ampun dia sangat kecil, petite girl, umurnya lebih muda daripada aku 1 tahun. Terus aku sangat seneng ketemu sama dia, anaknya sangat baik, humble juga. Terus kita sangat
nggak sangat ya, maksudnya punya banyak kesamaan gitu kan, kayaknya sama-sama Asian, terus bahasa Melayunya, jadi kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia juga, dia nyetir juga, dia pernah exchange di Eropa juga, sama-sama tahu Erasmus Mundus juga, sama-sama open minded tentang like let's be an au pair and do something yang pokoknya jangan yang office works for years gitu loh, let's just being an explorer and you know do whatever you want, travel the world and stuff gitu. Jadi kayak bener-bener kayak oh ya ampun, suka banget sama Grace. Terus kita sebelum jalan tuh sebelahnya gereja itu ada kayak museum telekom. Katanya dia ngelihat kayaknya ada sesuatu deh, soalnya aku ngelihat lampu-lampu dan orang pasang bazar gitu, tenda-tenda. Jadi kita ke situ dulu. Tapi I don't really see any kayak exhibition, cuman bikin tenda-tenda gitu sih. Akhirnya ya udah lewat doang. Terus dia beli apa gitu, aku beli minum, dia beli jajanan gitu. Terus kita ke kemana ya? Kayaknya langsung ke Lalaport sih waktu itu. Jadi waktu pertama kali dia ngechat aku dari Facebook, dia bilang kamu suka ngebar nggak gitu. Terus aku bilang kayak oh iya aku suka musiknya sih, tapi kalau minum enggak gitu. Jadi dia tuh tadinya kayak mau ngajakin aku nyobain bar-bar kayak intinya kan kita yang penting ada temennya gitu loh masuk ke bar. That's like kinda important, masuk ke bar ada temennya. Nah tapi terus aku tuh udah excited, kirain bakal begitu. Ternyata besok itu dia ada jadwal hiking gitu. Jadi kalau mau ke bar takutnya kan ntar kayak kecapean sampai malam dan lain-lain. Jadi akhirnya cuman cari makan aja. Nah terus cari makannya di mana juga ya? Akhirnya bukan cari makan sih, bahkan ke Lalaport tuh kayak ini dia cerita katanya ada mall baru, ada rooftopnya keren loh, terbuka, mau nyoba nggak? Aku kayak ya sure anything gitu. Terus akhirnya ke Lalaport lah itu nama mallnya. Dan emang mallnya keren banget, itu di lantai 5 apa mungkin hitungannya lantai 5 itu dia ruang terbuka hijau gitu loh, sama ada tetap ada kayak yang panggung stage apa namanya dengan ada cover atasnya, terus orang tuh nyanyi. Jadi kita benar-benar ya udah duduk di hijau-hijau gitu kayak berasa di taman, tapi itu sebenarnya level 4. Duduk di taman, terus habis itu dia pesen jajan, terus kita juga sambil kesana kan ngeliat-liat store-nya, ngeliat apa namanya yang showcase-nya, apa namanya ten yang pada jualan makanan lah, jualan barang lah, itu ngeliat di situ. Terus keliling Lalaport. Tadinya tuh mau makan di Lalaport, cuman aku kayak nggak feeling kayak ini makanan apa gitu, nggak suka gitu kan, bingung kan kalau resto-resto tuh sebenarnya ya bingung makanannya ya bingung harganya. Aku nggak mau kalau mahal-mahal karena mungkin kayaknya Grace itu lebih kayak yang mampu banget gitu ya, dia bawa mobil padahal dia bukan dari Kuala Lumpur asli, dia tuh dari mana gitu pokoknya Malaysia yang sebelah timur, terus di pulau doang, tapi dia bisa bawa mobil. Terus ya kayak ya pokoknya sebenarnya dia sangat lebih mampu lah. Jadi aku kayak aduh kalau makan di begini nanti mahal, tekor, nggak mau gitu. Aku jadi kayak hesitant gitu kan makan di situ. Tapi aku kayak kita tetap keliling-keliling, tapi kayak nggak mau gitu. Akhirnya mungkin kita makan di tempat lain aja deh gitu. Untungnya dia tuh kayak nggak inilah, nggak yang judgement kayak ya udahlah lu makan aja apa kayak gitu kan, nggak kayak gitu. Kayak do you want to eat something atau we can go out other place gitu. Terus akhirnya kita keluar dan ternyata dia ya udah kan sambil dia nyetir cerita ngobrol, terus akhir-akhirnya tuh ternyata ke Chinatown lagi gitu. Itu udah deket banget sama hostelku. Kalau aku bilang kan ya nanti kalau dari sini makan aku jalan nggak apa-apa gitu, tapi akhirnya pas pulang tetap diantarin naik mobil sih. Jadi kita berhenti di Chinatown itu. Terus itu tuh ternyata sisi Chinatown yang aku belum pernah lihat gitu. Aku tuh tahunya Chinatown adalah si pasar seni Central Market yang banyak orang jualan gitu kan, kayak pasar besar. Ternyata di sisi Chinatown yang sebelah sini itu memang kalau malam dia berubah jadi tempat bar minum-minum gitu loh. Kayak loh kok aku nggak tahu gitu ya, aku memang tinggal di sisi yang lain. And this is what I miss gitu, bener-bener yang kayak musik, lampu yang agak redup-redup gitu, itu ada di situ gitu. Karena kayak this is what I miss, kayak my gitu, aku baru lihat. Terus tapi kita pun nggak masuk ke bar kan, akhirnya cuman makan di tempat namanya nasi kandar gitu kan. Ya udah aku beli nasi apa beli mie gitu, aku lupa, sama jus. Terus ya udah ngobrol lagi kan, ngobrol banyak. Terus selesai makan, selesai ngobrol juga, balik lagi ke
dia nganterin aku pulang. Nah, aku tuh bilang kan, dulu tuh aku pernah loh waktu ke Kuala Lumpur tuh, karena aku bisa nyetir, aku pengen nyetir deh. Dulu ditawarin sama temenku waktu tahun lalu kesini, tapi aku nggak berani karena aku nggak punya SIM. Ternyata setelah aku baca, SIM Indonesia tuh bisa diakui sebagai SIM di negara ASEAN, aku bilang gitu kan. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ilegal untuk nyetir di sini gitu. Terus aku tanya, kamu mau nggak? Apa maksudnya berkenan nggak kalau bolehin nggak kalau aku mau nyetir mobilnya gitu. Toh itu juga sebenarnya udah deket kan, udah di Chinatown gitu. Terus dia bilang kayak ya sure gitu, dia sama sekali nggak keberatan. Aku udah kayak ini kalau orang asing mau nyetir aku pasti mempertanyakan kan. Ini tuh dia sangat gak hesitant, kayak ya udah boleh gitu kan. Karena sih memang selama dia nyetir aku bilang kayak ini nih kayaknya bisa agak ke kiri, maksudnya kayak ngasih tahu juga gitu loh, pas parkir dia agak kesulitan, coba sini aku gitu kan, aku bantuin gitu. Makanya terus pas pulang aku udah kayak pengen nyoba nyetir gitu kan. Terus aku bilang can I try gitu, terus dia bolehin gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bawa mobilnya dan ngikutin Google Maps aja dari Chinatown sisi sini. Tapi kan hotelku jadi sini kan, parkir itu tuh di sini. Terus hotel aku tuh kayaknya agak sebelah sini. Tapi kita tuh nggak bisa langsung nganan, jadi harus ngiri agak muter dulu gitu. Jadi sebentar banget sih sebenarnya aku nyetir, tapi lumayan lah, maksudnya udah pernah nyoba lah hitungannya. I mean officially I've drive in Kuala Lumpur, so like yeah gitu. Terus ya udah dia nganterin aku pulang. Aku menyetir untuk diriku sendiri pulang kayak mobil dia. Terus habis itu kebetulan nggak ada tempat buat parkir, akhirnya kayak maju di depan dikit, terus aku turun, baru aku harus jalan dikit gitu, nyari yang kosong gitu. Terus dari aku kayak thank you so much. Nah terus aku ngasih Pia juga ke dia satu, jadi dari sisa 3, satunya udah aku kasih kan waktu ketemu di cafe Delangkan itu sama temen yang tahun lalu ketemu, satunya aku kasih Grace, terus tinggal 1 gitu. Nah pulang udah kayak pulang Grace, terus aku sampai di hostel ya udah langsung tidur. Jadi itulah dia hari ke-10 aku solo trip hari kedua di Kuala Lumpur.